Hai guys, kembali lagi bersama gua di review movie. By the way, apa kabar para bondon mania? Semoga saja terapi kebondonan di negeri kita semakin berkurang ya. Pada kesempatan kali ini gua akan mereview sekaligus membahas kelanjutan kisah dari seorang bondon top kampus versus psikopat penjelajah waktu. Film ini berjudul Happy Death Day to You 2019. Kayak tahu gitu ya. Seperti biasa, buat kalian yang belum nonton sequel sebelumnya, gua saranin buat ngecek dulu videonya. Karena cerita kali ini adalah keadaan di mana Tri yang telah terbebas dari time loop yang pernah menjeratnya. Di film ini, nasib yang dialami Tri kini menimpa teman Carter yang bernama Ryan, si bule keturunan Uchiha. Mereka pun berusaha untuk mencari tahu apa yang menyebabkan mereka terjebak di waktu yang terus berulang. Lalu, apakah ada hubungannya dengan keturunan Uchiha ini? Daripada penasaran, mari kita simak ceritanya bersama-sama. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari review movie. Film ini diawali dengan terbangunnya pria bule keturunan Uchiha yang bernama Ryan. Setelah semalaman suntuk tidur di mobil, Ryan menuju kamar asramanya. Terlihat dia pun kesal dengan temannya yang bernama Carter karena demi bobo bersama seorang bondon, Carter sampai menyuruhnya molor di mobil. Ternyata gitu kejadiannya. Dirasa cuma ganggu, lalu Carter pun mengusir Ryan. Lalu Ryan yang kesal tiba-tiba mendapat telepon dari temannya untuk segera menuju lab praktek. Sesampainya di sana, teman Ryan menunjukkan laporan yang mengherankan dari alat yang sudah mereka kembangkan, di mana alat untuk lintas dimensi tersebut secara tiba-tiba pernah menyala kemarin. Terlihat mereka pun heran kenapa alat itu bisa eksis sendiri. Ryan pun mengira mungkin cuma ngadat aja kali ya. Tak lama kemudian seorang rektor kampus mendatangi mereka sambil amuk-amukan. Melihat sang rektor Ujeng University amuk-amukan, kedua teman Ryan pun langsung kabur. Sementara itu si rektor merasa kesal dengan penelitian Ryan yang berdampak pada kelistrikan kampus. Apalagi saat dispenser miliknya rusak karena arus listrik yang tiba-tiba membesar. Lalu rektor itu menyuruh Ryan untuk menghentikan proyek ilmiahnya dan membuang alat yang mirip kandang burung itu. Setelah amuk-amukan, rektor itu pun pergi. Tak lama kemudian seseorang mengirimkan pesan foto kepada HP Ryan, dan ternyata foto tersebut adalah foto dirinya saat ini. Dirasa ada yang mengintipnya, Ryan berusaha untuk mencari sang pelaku. Saat berada di lab kimia, Ryan menyangka bahwa itu adalah perbuatan kedua temannya. Lalu Ryan memeriksa ruangan penyimpanan karena bisa saja mereka bersembunyi di sana. Pasti kalian udah nggak aneh dong sama fenomena ini. Ryan pun merasa heran. Perasaan gue udah pernah gini deh. Lah, kok sama? Dia pun berusaha memastikan dengan akan melempar Ryu. Anjing, beneran ada si gembel. Saat berjalan menuju kampus, dia pun merasa pernah mengalaminya, dan Ryan yakin ini bukanlah mimpi. Tuh kan, lagi adu congor. Setelah yakin, Ryan menceritakan keanehannya yang dia alami. Mendengar cerita Ryan, sontak Tri dan Carter teringat dengan kejadian yang pernah Tri alami. Akan tetapi mereka heran dengan sosok psikopat topeng monyet yang ingin membunuh Ryan. Ada urusan apa sama si bule Uchiha ini coba? Dengan membawa tongkat baseball, Tri meminta Ryan untuk menunjukkan di mana psikopat itu berada. Sesampainya di TKP, mereka langsung menuju ruang penyimpanan. Akan tetapi mereka tidak menemukannya. Disangka psikopat, naluri Uchiha Ryan langsung menggampar temannya yang bernama Samar. Setelah kejadian salah gampar, tiba-tiba si rektor datang dan kembali mengatakan agar Ryan segera menghentikan proyek ilmiahnya. Loh, kok kayak kenal? Mendengar proyek ilmiah, Tri yang kepo meminta Ryan untuk menjelaskannya. Kemudian Ryan membawa Tri dan Carter ke lab praktek. Lalu Ryan menjelaskan tentang sebuah alat yang bisa membawa manusia berpindah dimensi. Meskipun alatnya belum sempurna, tapi dari kejadian kemarin Ryan merasa alat tersebut sudah berfungsi. Mendengar cerita Ryan, Tri merasa kejadian yang pernah menimpanya berasal dari alat tersebut. Tri pun marah tanpa Ryan sadari karena alat ini sudah menciptakan lingkaran waktu alias time loop dan membuat Tri harus merasakan mati lebih dari 11 kali.
Singkat cerita, Rian bersama timnya mengadakan diskusi di kafe paling terkenal seantero dunia akhirat, yaitu Ujang Cafe. Di tengah perbincangan, mereka pun merasa heran karena alat yang mereka kembangkan bukanlah untuk menciptakan time loop, melainkan sebuah gagasan untuk melintasi dunia paralel. Tapi menurut Andrea, lingkaran waktu yang menjebak Tri bisa saja merupakan efek samping dari alat tersebut. Kemudian Tri mengatakan bahwa Rian Uchiha akan mengalami hal yang sama seperti dirinya, di mana Rian akan terus mengulang kembali harinya dan terus dibunuh oleh psikopat. Lalu Tri menyuruh Rian untuk segera memutus lingkaran waktu itu dengan alatnya. Terlihat Rian pun bingung karena dia masih belum bisa menyelesaikan rumus dari alatnya itu, apalagi memprogramnya atau memutus lingkaran waktu tersebut. Lalu Carter mempunyai ide untuk mengajak semuanya berada di keramaian. Dengan begitu mereka akan mudah menemukan psikopat yang akan membunuh Rian. Karena jika psikopat sudah modal, Rian dengan leluasa bisa menyelesaikan proyek ilmiahnya. Kemudian scene beralih ke pertandingan basket antar kampus. Akan tetapi mereka lupa dengan para supporter kampus yang pada memakai topeng monyet. Tambah susah lur karena psikopat yang mereka incar selalu memakai topeng itu. Setelah beberapa saat pertandingan pun selesai. Di tengah para supporter yang akan pulang, Rian terlihat panik karena takut psikopat itu tiba-tiba menusuknya. Dan begonya lagi, Rian terpisah dengan teman-temannya. Lalu tiba-tiba Rian melihat seorang supporter dengan topeng monyet yang sedang memperhatikannya. Untung saja Tri berhasil menabok psikopat sampai pingsan. Kemudian mereka mencari tahu siapa psikopat itu sebenarnya. Anjing, ternyata Rian. Mereka pun membawa dan menahannya di lab praktek. Ketika sosok yang mirip Rian itu sadar, dia menceritakan bahwa saat dirinya memutus lingkaran waktu, dia malah terlempar ke dalam dimensi paralel. Dengan kata lain, Rian yang menjelaskan ini, Rian dari dimensi yang berbeda. Kemudian dia menyuruh Tri dan Carter untuk membunuh Rian yang berada di dimensi mereka. Karena dia tahu jika si Rian melanjutkan proyek mesin waktunya akan menciptakan kekacauan yang lebih mengerikan lagi. Di tengah kekacauan yang saling tuduh dan saling salah, si Rian Uchiha langsung menyalakan mesin waktunya. Di saat itu juga teman Rian dan sang rektor mendatangi lab praktek. Akibat dari ledakan tersebut, tiba-tiba Tri terbangun lagi di kamar Carter. Dia pun tidak menyangka bisa kembali lagi di putaran waktu yang pernah menjeratnya. Jelas dia pun marah seedan-edannya. Ryan, get in here right now. Tri langsung ngamuk kepada si Rian yang telah mengoprek-ngoprek alatnya. Jelas Rian dan Carter yang di dimensi ini tidak mengerti dengan semua yang Tri katakan. Sambil amuk-amukan, Tri mengajak Rian dan Carter untuk memperbaiki alat yang sedang Rian kerjakan. Terlihat Rian pun heran, kok dia bisa tahu proyek gua ya? Setibanya di asrama, Tri meminta kue beracun milik Lori. Akan tetapi Lori mengatakan bahwa dia tidak punya kue tersebut. Terlihat Tri pun merasa aneh karena kejadian ini tidak seperti biasanya saat dia terjebak di lingkaran waktu. Di tengah keheranan, Tri mengajak mereka berdua mengobrol di kafe Mang Ujang. Terlihat Tri pun menceritakan semuanya. Lalu Rian yang sudah paham memberikannya penjelasan, karena menurut Ujangpedia, alam semesta ini punya banyak dimensi atau dunia paralel. Ya, kita sebut aja multiverse. Yang jadi masalahnya adalah efek dari alat buatan Rian membuat Tri berpindah dimensi, yang tentunya memiliki perbedaan realitas dan dimensi. Tak lama kemudian, si Sekso Daniel mendatangi mereka.
Dan ternyata di dalam dimensi ini si ketua Bondon kampus adalah pacarnya Carter. Bagaikan melihat Thanos, Tri pun shock parah saat melihat pacarnya berbeda status di dunia ini. Saat pikiran sedang ruwet, tiba-tiba Tri ditelepon sang ayah untuk segera menemuinya. Tri yang belum bisa menerima keadaan bergegas pergi. Kemudian dia mengingatkan lagi kepada Ryan untuk segera mengembalikannya ke dimensi yang seharusnya. Singkat cerita, Tri bertemu dengan ayahnya di Ujang Resto. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya Tri saat melihat sang ibu berada di hadapannya, karena yang dia tahu ibunya sudah tiada. Namun di dimensi ini ibunya masih ada. Di sisi lain, Ryan dan timnya sedang mengaktifkan alat dari proyeknya lagi. Namun usaha mereka dihentikan Tri yang berubah pikiran. Carter pun heran dengan sikap Tri yang mendadak itu. Lalu Tri yang sudah sadar sedang berada di dimensi yang berbeda tidak ingin kehilangan ibunya lagi, karena dalam dimensinya yang asli sang ibu sudah tiada. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Daniel mengajak Tri ke pesta, Tri melihat si buronan sedang diberitakan. Dia pun kaget, ternyata di dalam dimensi ini si buronan juga sedang dirawat di dalam rumah sakit. Sebelum dia beraksi, Tri segera memburunya. Sesampainya di sana, Tri dengan membawa kapak langsung menuju kamar si buronan. Drop the axe. He's escaped. He's gonna kill someone. Face against the wall. Tapi sialnya, rencana Tri digagalkan seorang polisi. Kemudian polisi tersebut mengatakan bahwa si buronan sudah dibawa seseorang. Tri pun yakin bahwa itu adalah Lori. Believe me. Dispatch, this is Officer Distance. Tanpa diduga, psikopat mencuk-curuk si polisi sampai koit. Tri pun langsung ngacir seedan-edannya. Saat Tri terpojok, dia pun menyangka bahwa psikopat ini pasti Lori. Tapi ternyata Lori bukanlah psikopat. Kemudian Tri mengatakan kepada Lori bahwa psikopat itu adalah si buronan. Sementara menurut Lori itu tidak mungkin karena si buronan sudah dia tempatkan di ruang operasi. Di tengah ketakutan mereka menuju pintu darurat. Tapi tiba-tiba melihat Lori dibunuh psikopat, Tri pun langsung ngacir seedan-edan. Lagi dan lagi, singkat waktu dan cerita, Tri meminta Ryan untuk menutup time loop-nya saja dan tetap membiarkan Tri berada di dimensi yang ini. Akan tetapi cara itu tidaklah mudah karena Ryan dan timnya belum menemukan cara jika harus seperti itu. Menurut Andrea, selain membutuhkan waktu yang lama, mereka juga harus mencatat kemajuan rumus dari hari ke hari. Sementara Tri yang selalu mati dan terbangun membuat catatan terus menghilang dan teriset. Kemudian Carter menyarankan agar Tri mengingat semua rumusan yang akan mereka kerjakan, karena dengan cara tersebut mereka akan mengetahui sejauh mana rumusan itu mereka pecahkan dan tidak akan teriset meskipun Tri dibunuh psikopat berkali-kali. Karena satu-satunya yang tidak teriset adalah pengalaman dan ingatan dari Tri. Lalu Samal menyarankan untuk bundir saja jika Tri tidak mau mati oleh psikopat. Meskipun terdengar nyeleneh dan menyiksa, Tri merasa tidak ada cara lain. Yuk gas!
Setelah berkali-kali bundir dan terbangun, rumusan yang Tri dan temannya pecahkan belum sempurna. Kemudian Tri merasakan dari efek kematian yang sering dia alami. Okay, you're looking kind of pale. Actually, I'm probably gonna pass out. What? Get that fine vagina or what? We'll help you. Okay. Singkat cerita, Tri dirawat di rumah sakit. Lalu Tri tiba-tiba teringat dengan Lori yang akan dibunuh psikopat. Dia pun meminta kang dokter untuk mencegah Lori ke ruang operasi. Melihat Tri yang ngotot, si dokter pun menurutinya saja. Kemudian Tri segera menuju ruang si buronan. Sorry. Lalu Tri lanjut ke ruang operasi. Saat melihat ceceran darah di lantai, dia pun semakin waspada. Tanpa diduga, Lori sudah modar. Setelah membunuh psikopat, Tri pun bertanya-tanya, siapa yang sudah membebaskanmu, anjing? Rasanya sudah muak dengan semua ini. Tri mengumpulkan lagi teman-temannya, dan kali ini dia pun menyelesaikan rumusan yang sedang dikerjakan oleh teman-temannya. Terlihat yang lain tidak percaya. Tri, seorang bondon top kampus, tiba-tiba menjadi jenius. Karena yang kita tahu, Tri selama ini selalu ikut mengerjakan rumus-rumus itu, dan kini dia paham hingga berhasil menyelesaikannya. Tanpa berpikir lama, Rian pun mengecek rumusan buatan Tri itu. Shit balls. Dan ternyata rumusan tersebut berhasil. Mereka pun langsung bergegas untuk menutup time loop. Lalu Rian mengatakan bahwa alat tersebut akan mengembalikan Tri ke dalam dimensi aslinya dan menutup lingkaran waktu yang selama ini menjebak Tri. Akan tetapi Tri memilih untuk tetap tinggal di dalam dimensi yang sekarang. Mendengar keinginan Tri, Rian bergegas menutup lingkaran waktunya saja. Tapi sialnya, komputer yang mereka gunakan malah kehabisan memori. Lalu Andrea pun kesal dengan ulah samar yang sudah menginstal game ML yang terkenal dengan ukurannya yang sangat besar. Lalu Rian meminta waktu untuk menghapus game tersebut. Karena boring menunggu, Tri pergi keluar lab. Kemudian Carter pun tak menyangka dengan keputusan Tri. Apalagi Tri akan membiarkan si buronan membunuh banyak orang nanti malam di rumah sakit. Akan tetapi Tri sudah bulat dengan keputusannya. Yang Tri pentingkan dia bisa tinggal bersama ibunya meskipun Carter tidak menjadi pacarnya. Kuma aing we ah. Tri pun berniat untuk menjauhi rumah sakit saja daripada harus menolong Lori dan berakhir mati. Carter pun berkata, kamu akan hidup dengan semua yang bukan kamu miliki. Namun anjingnya, obrolan yang sedang seru itu malah diganggu si Daniel. Tri yang cemburu pun pergi menemui sang ayah. Saat Tri bertemu orang tuanya, Tri pun mengajak mereka untuk pergi keluar kota. Meskipun orang tuanya tak mengerti dengan tingkah Tri, mereka pun menurut saja. Tak lama kemudian mereka pun on the way. Singkat cerita, saat Tri di kamar hotel, Tri pun masih kepikiran dengan perkataan Carter tadi. Tri pun bingung, pengen curhat tapi tidak mungkin menjelaskan semuanya kepada ibunya. Lalu Tri melihat sebuah berita kejadian di rumah sakit, dan tanpa diduga Carter yang berusaha menyelamatkan para korban malah ikut modar. Karena kejadian tersebut, Tri pun merasa bersalah dan kembali menghubungi Rian. Tri meminta misi menghentikan time loop untuk segera dihentikan. Di sisi lain, Rian sudah siap untuk menjalankan alatnya. Tapi anjingnya, si Rian malah susah dihubungi. Lalu Tri bergegas untuk menuju lab saja. Karena Rian tak mengangkat teleponnya, Tri pun berniat menabrakkan mobilnya kepada gardu listrik agar alat dimensi milik Rian segera berhenti. Pada waktunya,
Tri berhasil menghentikan alat itu dan time loop masih berlanjut. Dia pun akan memperbaiki semuanya. Singkat cerita, Tri berada di lab dengan segala persiapannya dengan Ryan Gang. Tapi kali ini Tri memutuskan untuk kembali ke dimensi di mana dia berasal. Meskipun harus kehilangan sang mami, Tri tidak ingin hidup dalam kepalsuan. Sebelum alat itu berjalan, Tri akan memperbaiki semua masalah dalam dimensi ini. Kemudian Tri menemui Lori yang dalam dimensi ini adalah pacar Kang Dokter. Tri pun mengatakan bahwa Kang Dokter bukanlah pria baik-baik, melainkan penjahat kelamin yang berangkap sebagai kolektor kewes. Dan Lori pun berterima kasih atas kepedulian Tri kepadanya. Akan tetapi Lori sudah terlanjur lope dengan si Akang Dokter. Lalu Tri menemui orang tuanya di kafe Mang Ujang. Terlihat Tri pun sedih saat melihat sang ibu untuk terakhir kalinya. Namun Tri sudah yakin untuk meninggalkannya. Singkat waktu saatnya tiba. Di tengah persiapan Ryan di dalam lab, Ryan pun mengatakan kepada Tri bahwa semua akan siap dalam 3 jam lagi. Mendengar hal tersebut, Tri pun panik bahwa sebentar lagi psikopat akan membunuh Lori di rumah sakit. Lalu dia segera pergi untuk memburu psikopat dengan membawa obeng sakti. Sesampainya di rumah sakit, Tri kembali berhasil merebut pistol dari pak polisi. Lalu Tri menyuruhnya untuk segera pergi mencari bantuan. Kemudian dia segera menuju kamar si buronan. Dengan mudahnya Tri membabat si buronan yang akan mencuk-cuk Lori. Tree, will you please tell me what's going on? At first I thought it's over, Gregory. Dan kali ini Tri sudah bisa menebak bahwa psikopat dalam dimensi ini adalah Kang Dokter. Anjing. Karena menurut Tri, Kang Dokter tidak ingin perselingkuhannya dengan Lori terbongkar. Makanya dia mau membunuh Lori. Really, what's that? Tiba-tiba istri Kang Dokter datang karena dia sudah muak dengan Lori sang pelakor. Lalu tiba-tiba ketika Tris sudah ripuh, si dokter pun akan melakukan fatality. Ternyata si dokter memutuskan untuk bercerai saja dengan sang istri. Saat Tris sudah tak berdaya, dengan mudahnya si dokter akan melakukan pemodaran. Lalu Tri memiliki ide dengan menghidupkan mesin magnet di ruangan tersebut. Turn it off, you bitch! Wait! Setelah si dokter kopet modar, Tri menemui Lori yang sedang ditolong Carter. Dan untungnya tembakan si dokter tidak mengenai organ vital Lori. Saat Lori ditolong oleh perawat, Tri bisa merasakan usaha teman-temannya yang akan menyalakan mesin tersebut. Lalu Tri mengucapkan perpisahan kepada Carter yang telah menemani perjuangannya selama ini. Kemudian scene beralih ke lab. Di tengah perpisahan Ryan dan timnya, sang rektor kampus mendatangi mereka. Shit! No! Oh my god! Akhirnya mereka berhasil mengembalikan Tri ke dimensi yang seharusnya, tepatnya setelah ledakan awal di scene tadi. Lalu Tri pun senang saat merasakan Carter ini adalah pacarnya. Dan itu pun berarti film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sudah tahu kan dari mana time loop itu berasal? Si Uchiha sang ilmuwan kampus adalah biang dari semuanya itu. Parahnya lagi, kini Tri terlempar ke multiverse lain dengan kehidupan yang berbeda.
Sampai momen tak terduga pun dia alami saat bertemu dengan sang ibunya yang hidup di dalam dimensi itu, hingga membuat Tri ini tetap berada di dalam dimensi yang bukan seharusnya. Tapi konsekuensinya dari pilihan tersebut, Lori dan Carter jadi korban psikopat di rumah sakit. Dan Tri pun akhirnya sadar bahwa pilihannya adalah menuruti keegoisannya saja, hingga akhirnya dia pun rela meninggalkan ibunya yang masih hidup karena Tri tidak ingin menjalani hidup dalam dimensi lain dan palsu. Dia pun berusaha kembali ke dimensi yang seharusnya. Dan di akhir cerita, Tri berhasil membuat rumusan dari alat buatan Ryan itu. Setelah beberapa kali gagal, mereka pun berhasil mengembalikan Tri ke dimensi dan memutuskan time loop yang menjebak Tri dan Ryan. Film ini cukup menarik untuk kalian tonton karena ada banyak bondonnya. Mungkin segini saja review dari kita. Kami ucapkan terima kasih dan bye-bye.